Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tutorial kita kali ini. Tutorial ini terkait dengan Google Classroom. Jadi bagaimana cara membuka Google Classroom, kemudian membuat room kelas. Selanjutnya juga mencoba membuat tugas. Baiklah, yang pertama yang harus diketahui adalah sebelum kita menggunakan Google Classroom, Anda harus mempunyai akun Google. Setelah Anda membuat akun Google, kita klik Google. Selanjutnya ketik Google Classroom. Setelah itu kita login dengan akun Google kita. Ya, setelah terbuka, baru kita mengaktifkan Google Classroom-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini banyak sekali room-room atau kelas-kelas yang nanti bisa kita ikut bergabung atau kita membuat baru. Caranya di pojok kanan atas di sini ada tanda plus. Kita klik satu kali di sini, ini ada pilihan mau gabung ke kelas atau membuat kelas. Ya, kalau kita mau membuat kelas artinya kita klik buat kelas ini. Nah, di sini kita tulis kelasnya kelas apa di sini, misalnya bahasa Indonesia bagian ruang misalnya 2. Ya, kita klik buat. Ya, dengan demikian kelasnya sudah terbuat di sini. Perhatikan di pojok ini ada kode kelas ya. Kode kelas terdiri dari numerik dan juga huruf ya. Ada 7 digit. Ini yang nanti berguna sebagai kode untuk verifikasi bagi mahasiswa yang ingin masuk ke dalam kelas bahasa Indonesia ini. Bagi siapa saja yang nanti akan masuk ke kelas ini, nanti ini kode kelasnya. Ya. Nah, selanjutnya di bagian depan ini forum, ini kita bisa memberikan pengumuman ataupun identitas lain yang bisa kita tulis di sini. Itu kita bisa klik di sini. Misalnya kita mau membagikan pengumuman tentang tugas ya. Kuis bahasa Indonesia. Misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa klik di sini posting. Setelah masuk di forum depan, ini semua nanti pada tampilan depan akan melihat bahwa ini ada pengumuman. Kemudian untuk tugas-tugas, nanti kita klik yang di bagian keduanya di sini. Ini ada tugas kelas. Ya, kita klik tugas kelas. Nah, di sini kita akan membuat macam-macam tugas untuk mahasiswa kita. Misalnya di sini ada kuis ya, ada materi ya, atau topik-topik lain di sini. Nah, misalnya dalam hal ini kita mau membuat tugas kuis. Nah, untuk tugas kuis di sini kita bisa klik ya. Nah, kita tuliskan di sini judulnya. Misalnya kuis bahasa Indonesia 1. Petunjuk. Misalnya kita membuat multiple choice ya. Jawablah Caranya di sini
kita klik nanti di sini buat, tapi sini ada option tambahan. Ini tujuannya adalah untuk memasukkan lampiran ya. Misalnya dokumen-dokumen dari Google Drive atau link tertentu atau file tertentu dari komputer ataupun dari YouTube. Nah, misalnya langsung kita buat, klik buat di sini. Ya, kita arahkan ke formulir. Ya. Kita membuat formulir. Nah, di halaman depan jangan lupa kita beri judul. Kita bisa tuliskan di sini deskripsinya kalau ada. Nah, kemudian baru kita buat pertanyaan-pertanyaannya, ya. Nah, perhatikan di sebelah kanan di sini ini ada icon image ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat dalam bentuk narasi, kita buat gambar, kita klik di sini. Nah, kemudian ini ada option pilihan dari kuis kita ya, kita klik. Ini macam-macam bisa kita lihat di sini, ada pilihan ganda, ada kotak, ada drop down ya, dan lain-lain di sini. Nah, karena kita pilihannya mau ke pilihan ganda, kita klik pilihan ganda ya. Kemudian di sini baru kita buat pertanyaannya. Misalnya Nah, kalau misalnya ada opsi-opsi yang tidak kita butuhkan lagi, ini bisa kita silang di sini, kita hapus. Nah, setelah kita buat ini, nomor selanjutnya kita klik sebelah kanan ini, tambahkan pertanyaan. Nah, terus seperti ini, sampai jumlah pertanyaan yang kita butuhkan. Nah, di sebelah kanan bawah juga ini ada icon impor pertanyaan. Nah, untuk impor pertanyaan ini, kalau kita sudah menyiapkan pertanyaan di luar ya, maka kita bisa mengimpornya ke sini. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini formulir-formulir yang sudah kita buat sebelumnya kita bisa impor. Yang sudah kita buat bisa kita impor ke situ. Artinya pertanyaan sebelumnya, kuesioner sebelumnya itu bisa kita duplikasi. Nah, setelah kita men-set soal, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mengklik response ya. Respon ini nanti yang kita harapkan adalah tanggapan dari mahasiswa. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini ada warna biru ini. Apabila ini warnanya biru artinya formulir akan menerima respon. Tapi kalau kita tutup di sini ya, dia berubah jadi merah, ini artinya kita tutup responnya ya. Nah, ini harus kita buka sehingga mahasiswa dapat menjawab formulir kita. Selanjutnya jangan lupa di sini ada spreadsheet. Nanti formulir kita ini laporannya atau tanggapannya kita simpan di mana. Misalnya kita sudah menyiapkan Google Drive, maka kita siapkan spreadsheetnya. Nah, ini kita pilih tujuan tanggapan kemana. Kalau memang sudah dibuat spreadsheet sebelumnya, kita pilih spreadsheet yang ada. Tetapi kalau belum ada, kita buat lagi di sini, kita pilih buat spreadsheet baru. Kemudian kita tulis title dari spreadsheet itu. Misalnya di sini kuis bahasa Indonesia. Setelah itu kita klik buat. Nah, setelah selesai ini, kita akan melanjutkan ke pensettingan formnya. Nah, di sini ada pilihan umum. Kalau kita mengklik kumpulan alamat email, artinya setiap responden atau setiap mahasiswa akan mengumpulkan dulu emailnya. Emailnya akan terkumpul di sini. Kita bisa klik di sini. Kemudian batasan untuk masuk, apakah hanya yang mempunyai email di lingkungan-lingkungan terbatas atau seluruh organisasi terpercaya. Kita bisa klik di sini. Kemudian di sini untuk batasan
Jadi setiap form atau kuesioner, kalau memang kita mengharapkan hanya satu kali tanggapan, maka ini harus kita klik. Sehingga responden hanya bisa satu kali tanggapan, jadi tidak bisa berkali-kali. Nah, ini responden bisa mengedit atau tidak setelah pengiriman, ya, kita tidak usah kita centang ya. Kemudian kita pilih selanjutnya adalah presentasi. Nah, bentuk yang kita buat ini bagaimana nanti presentasinya? Apakah mau dibuatkan juga tampilan progresnya, perkembangan ya dari responden yang mengisi, kemudian untuk urutan pertanyaannya dari beberapa soal yang kita buat itu apakah diacak ataukah berurutan seperti yang kita buat. Kalau berurutan artinya tidak usah kita klik di sini, tetapi kalau kita mau acak artinya setiap responden itu nanti akan berbeda-beda soal dan urutan soalnya, kita klik di sini. Nah, selanjutnya di bawah adalah pesan konfirmasi. Di sini setelah responden menyelesaikan pengisian kuesioner atau kuis ini, kita akan berikan pesan, misalnya terima kasih. Kemudian terakhir di sini adalah bentuk kuisnya. Kalau ini tidak kita centang atau kita klik birunya, maka dia tidak akan menjadi sebuah kuis. Dia cuma akan tampilan biasa saja. Ini harus kita centang. Jadi dia akan seperti kuis. Nah, untuk rilis nilai ya di sini, kalau kita centang ini atau kita klik ini, artinya setiap kali responden mengisi dia akan bisa melihat langsung nilai. Tapi kalau kita klik di sini nanti artinya kita kumulatifkan dulu ya, kita tinjau secara manual dulu. Nah, setelah ini semua selesai, setelan, maka kita klik simpan. Nah, maka dia akan tersimpan. Nah, kemudian kembali lagi ke pertanyaan ya. Langkah terakhir sebelum kita mengirimkan kuis ini, kita harus membuat option jawaban benar. Nah, di sini ada kunci jawaban ya. Nah, langsung kita beri poin berapa, misalnya satu soal misalnya 10 poin nilainya atau berapa terserah nanti. Kemudian yang jawaban yang benar kita tandai. Nah, ini misalnya jawabannya benar. Kemudian kita klik selesai. Setelah itu yang terakhir adalah wajib isi. Nah, ini kita tandai. Nah, kita akan kirimkan. Untuk kirim, kita bisa langsung ke email, artinya setiap responden yang terdaftar emailnya di room kita, dia akan menerima email pemberitahuan tentang adanya kuis ini. Tetapi kalau kita memberikan dengan cara lain, menginformasikan dengan cara lain, maka kita cukup klik linknya ini aja. Ini bisa kita kirim misalnya informasinya ke WhatsApp misalnya atau WA. Jadi link tautan ini kita kirimkan ke, ini bisa kita perpendek, kemudian kita salin. Nah, nanti salinannya bisa kita kirimkan ke WA. Kita salin misalnya seperti itu. Kalau sudah ini kita silang. Selanjutnya kita akan mengarahkan kepada penjadwalan. Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah membuat jadwal. Kapan kuis ini akan kita launching atau kita keluarkan ke mahasiswa. Caranya adalah kita kembali lagi ke tugas kelas. Ini kita klik jadwalkan. Nah, ini kita pilih jadwalnya kapan ya. Misalnya kita jadwalkan saat ini tanggal 7 Mei ya, jam 8. Ini juga bisa kita edit, kita klik panah ini, kita pilih tanggal berapa yang mau kita launching kuis ini. Kemudian bisa kita buat juga tenggat waktu ya, kapan batas akhir dari pengisian kuis ini ya. Ini tinggal kita pilih 1 minggu misalnya. Waktu juga kita buat di sini, silahkan diketik sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini bisa kita centang kalau memang kita memperbolehkan siswa untuk melihat ringkasan dari kelas ini. Selanjutnya kalau sudah selesai kita klik jadwalkan. Ya, dengan demikian kita sudah menyelesaikan satu kuis yang nanti menjadi tugas
dari mahasiswa. Demikianlah video tutorial kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.